Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial parsial. Jadi, yang hari ini mau kita bahas adalah pendahuluan dari persamaan diferensial parsial. Untuk selanjutnya saya akan gunakan istilah PDP sebagai singkatan dari persamaan diferensial parsial. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial parsial. Nah, yang menjadi karakter utama pada persamaan diferensial parsial ini adalah adanya lebih dari satu variabel independen X, Y, dan seterusnya. Oke. Dalam hal ini, kalau kita lihat persamaan diferensial biasa, itu kan dia menggunakan satu doang ya, variabel independennya ya. Tapi kalau parsial akan ada lebih dari satu variabel independennya. Nah, variabel independennya ada lebih dari satu, sekarang variabel dependennya bagaimana? Variabel dependennya tetap cuma satu. Oke, dalam hal ini variabel dependennya kita buat notasinya sebagai UXY, di mana UXY ini sendiri merupakan fungsi tak diketahui gitu. Oke, nah selanjutnya kita gunakan notasi subscript ya. Jadi untuk persamaan diferensial parsial kita gunakan notasi do x. Ya, ini notasinya seperti demikian, sama dengan UX gitu ya, sebagai subscript dia di sana. Ini menyatakan berarti bahwa artinya ini adalah turunan parsial U terhadap X gitu ya. Oke, nah PDP adalah identitas yang menghubungkan variabel-variabel independen, variabel dependen U, dan turunan parsial dari U. Jadi yang tadi ini berbicara mengenai turunan parsialnya. Sementara yang satu ini berbicara mengenai persamaannya gitu, persamaan diferensial parsialnya. Jadi kalau persamaan diferensial parsialnya dia merupakan gabungan dari konsep-konsep variabel independen, variabel dependen U, dan juga si turunan parsial dari U. Kita tuliskan sebagai fxy, uxy, uxxy, uyxy. Kita tahu bahwa xy ini adalah variabel-variabel independen, uxy adalah variabel dependen. Kemudian xy ini notasi dari parsial uxy terhadap x, turunan parsial uxy terhadap x. Sementara yang satu ini notasi dari turunan parsial uxy terhadap y. Atau boleh dia lebih singkat seperti ini penulisannya. Jadi fxy u, ux, uy sama dengan 0. Oke, persamaan ini sama dengan 0. Nah, kita namai persamaan ini sebagai persamaan I1 gitu ya, persamaan I1. Nah, bentuk ini merupakan bentuk umum PDP dalam dua variabel independen dengan orde 1. Kenapa dia orde 1? Karena di sini terdapat turunan parsial, orde tertingginya adalah orde 1. Oke, orde tertingginya adalah orde 1. Nah, selanjutnya orde dari satu persamaan adalah derajat tertinggi dari turunan yang muncul. Oke, mungkin ada yang menyebutnya sebagai order, ada yang menyebutnya sebagai orde, tapi itu sama aja. Ya, jadi notasi untuk derajat tertinggi dari turunan yang muncul kita gunakan istilah order atau order. Kalau gitu, kalau misalnya terdapat orde turunannya sampai dengan 2, maka disebut PDP ini adalah PDP yang orde 2. Oke. Derajat tertinggi yang muncul adalah derajat 2 gitu ya. Nah, bentuk umum PDP orde 2 dengan dua variabel independen itu kita notasikan sebagai fxy, u, ux, uy, uxx, uxy, uyy sama dengan 0. Kita namai persamaan ini sebagai persamaan I2. Oke, coba kita lihat di sana ada variabel independen xy, variabel dependen u, parsial, turunan parsial u terhadap x, turunan parsial u terhadap y, terus turunan parsial
orde kedua U pada X, kan gitu ya, ini kan UXX. Kemudian ini turunan parsial U terhadap XY. Oke, yang ini orde kedua juga ini ya, gitu kan. Terus udah gitu, yang satu ini adalah turunan parsial orde kedua U terhadap Y. Nah, seterusnya, solusi dari suatu PDP adalah fungsi UXY yang memenuhi persamaan secara identik setidaknya pada sebagian daerah pada variabel XY dan seterusnya. Oke. Beberapa contoh PDP yang penting itu ada UX plus UY sama dengan 0, terus ada UX plus YUY sama dengan 0, ini merupakan persamaan transport. Kemudian ada UX plus UUY sama dengan 0, ini merupakan gelombang goncangan, shock wave. Shock wave equation. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau yang satu ini kan berarti kan turunan parsial U terhadap X ya. Nah, kalau yang ini adalah fungsi U dikali dengan turunan parsial U terhadap Y ya. Jadi UY ini dua hal yang berbeda ya. Terus yang keempat nih ya, ada UXX plus UYY. Kalau yang ini kan notasi dari parsial U orde 2 terhadap X. Ini juga gitu ya, parsial U orde 2 terhadap Y. Yang ini merupakan persamaan Laplace, udah pernah dibahas juga sebelumnya. Lalu yang nomor 5 ada gelombang dengan interaksi. Notasinya adalah UTT dikurang UXX tambah U pangkat 3. Terus ada gelombang dispersif, notasinya sebagai berikut. Terus ada vibrating bar, notasinya sebagai berikut juga ya. Yang terakhir ada quantum mechanics, itu notasinya adalah UT dikurang IUXX sama dengan 0. Kita tahu I-nya adalah bilangan imajiner yang nilainya sama dengan akar negatif 1. Nah sekarang kita coba mau menentukan orde PDP dari masing-masing contoh yang tadi itu. Orde 1 terlebih dulu, yang mana aja yang merupakan PDP orde 1, artinya diferensial parsialnya, turunan parsialnya orde tertingginya adalah orde 1. Tentu di yang ini ya, nomor 1, nomor 2, ada lagi yang lain, nomor 3. Ini tetap turunan parsialnya kan orde tertingginya orde 1. Jadi untuk ini kita ganti dulu. Untuk yang orde 1 ada contoh 1, 2, dan 3. Baik, yang orde 2-nya apa aja nih? Kita lihat ini ya, UXX ya kan, ini UYY gitu tuh. Nomor 4, habis itu apakah nomor 5 juga? Ada lagi yang lain. Ini bukan ya. Nomor 7 juga ya. Terus udah gitu, nomor 8 ya, gitu ya. So untuk yang orde 2 itu adalah yang nomor 4, yang nomor 5, dan yang nomor 8. Nah yang orde 3 nih kira-kira yang mana ya? Nomor 6 ya. Orde 3 itu nomor 6. Terus yang terakhir, yang paling tinggi ordenya itu yang nomor 7, orde 4 itu ya, menentukan orde dari PDP. Selanjutnya kita mau bahas mengenai linearitas. Nah, berdasarkan linear atau tidak linear suatu PDP, kita bisa klasifikasikan secara umum, secara sekilas gitu ya. Kamu boleh lihat kalau PDP ini linear apabila fungsi yang tak diketahui dan turunannya itu bentuknya bentuk yang linear gitu. Apabila fungsi yang tak diketahui dan turunannya bentuknya linear. Contoh kalau misalnya dia linear ya, itu ada yang satu ini nih, 2UXX tambah 1UXT tambah 3UTT ditambah 4UX gitu kan, ditambah cos 2T. Sama dengan 0 gitu ya. Terus kalau misalnya dia
Contoh lain untuk yang linear, ini juga boleh nih 2uxx dikurang 3ut ditambah 4ux sama dengan 0. Oke, terlihat bahwa baik dia pada fungsi yang tak diketahui maupun pada turunannya dia linear. Tapi kalau dia non-linear, nah coba perhatikan misalnya yang satu ini ada 2uxx. Ini masih linear, masih oke. Tapi yang satu ini uxt ada pangkat kan, pangkat 2 gitu. Nah, ini jadi dia menyebabkan PDP ini PDP yang non-linear. Demikian juga yang kedua, ini ada akar dari uxx gitu loh. Oke. Pada turunan kedua, pada turunan parsial kedua, ada akar, ada bentuk akar. Jadi dia tidak linear. Terus yang satu ini juga gitu ya. 2uxx masih linear, tapi pas di sini kita ketemu ada perkalian ya kan? Ada 2uxt ut plus 3ut sama dengan 0. Nah, linear atau tidak linearnya suatu PDP itu boleh ditentukan dengan yang namanya operator linear. Tapi sebelum lebih lanjut membahas mengenai operator linear, secara sekilas kita bisa lihat dulu yang mana yang merupakan PDP linear dan yang mana yang merupakan PDP non-linear. Oke, coba perhatikan ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Oke, sudah ketemu kira-kira jawabannya yang mana yang linear, yang mana non-linear? Baik, yang linear itu yang nomor 1 linear dong ya. Terus nomor 2 juga linear dong ya. Nah, tapi yang nomor 3 nih ada UY gitu loh. Kan dia kayak perkalian dan perkaliannya dengan fungsi yang tak diketahui tadi, fungsi dependennya gitu. Ini menyebabkan nomor 3 dia jadi non-linear. Nah, kalau nomor 4 gimana? Masih oke ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 juga Anda ketemu di sini nih. Ada fungsi tak diketahui, tapi dia berpangkat, pangkat 3 gitu loh. Nah, jadi nomor 5 ini juga non-linear. Nomor 6, yap, di sini ya. Ada UUX. Jadi ini kayak perkalian antara gitu kan, fungsi tak diketahui dengan si parsialnya. Ini menyebabkan nomor 6 non-linear. Oke, jadi yang linear adalah 1, 2, 4, 7, 8. Dan yang non-linearnya adalah 3, 5, dan 6. Nah, sekarang operator linear ya, tadi sebelumnya sudah sempat saya singgung. Suatu operator L dikatakan linear jika LU plus P sama dengan LU plus LV dan LCU sama dengan CLU. Oke. Untuk setiap fungsi UV dan untuk setiap bilangan real C. Sehingga suatu PDP berbentuk LU sama dengan 0 dikatakan linear jika L adalah operator linear. Oke, lebih jelasnya kita bisa ambil contoh nomor 5 ya. Contoh nomor 5 ini PDP yang tidak linear kan gitu ya, non-linear. Kalau Anda coba cek di UXX plus VXX, ini kan ekivalennya dengan bentuk U plus VXX gitu loh. U plus VXX, ini ekivalen. Demikian juga kalau U plus V, terus ada subscript TT gitu kan, ini juga ekivalen dengan UTT plus VTT gitu ya. Tapi kalau di sini di U pangkat 3-nya, coba tadi nomor 5 sebentar, kita lihat ini kan ya, UTT, UXX ini masih linear. Nah, di sini nih si U pangkat 3 ini nih, kalau kita coba cek linearitasnya, kita mengubah kita memisalkan kan gitu, ada U dan V sebagai fungsi. Jadi ini harus dibuktikan U plus V pangkat 3 harus sama dengan U pangkat 3 plus V pangkat 3 gitu. Nah, tapi ketika kita coba buktikan U plus V pangkat 3, kalau Anda coba jabarkan secara aljabar, itu kan jadinya U pangkat 3 ditambah 3 U pangkat 2V ditambah 3 U V pangkat 2 ditambah V pangkat 3, yang mana tidak sama dengan bentuk U pangkat 3 plus V pangkat 3 gitu ya. Tapi ini sih kayaknya
sekilas gitu, pembuktiannya sekilas bisa dilihat. Nah, mungkin nanti kita diminta dengan menggunakan operator linear. Contoh soal yang ini, tentukan apakah operator linear PDP berikut ini linear atau tidak. Diberikan LU sama dengan UX ditambah XUY. Oke, LU sama dengan UX ditambah XUY. Caranya demikian. Kita harus tunjukkan LU plus V sama dengan LU plus LV, dan LCU sama dengan CLU. Ya, jadi kedua-duanya ini penting ada di sana untuk membuktikan suatu operator linear ini linear atau enggak gitu. Jadi kita harus memisalkan nanti ada si U, ada si V gitu. Nah, dari soal diketahui bahwa LU sama dengan UX tambah XUY. Dituliskan kembali dalam penulisan turunan parsial, LU sama dengan do X U ditambah X do YU. Oke, do XU ditambah do X ditambah X do YU. Boleh saya keluarkan U-nya, karena kan sama-sama terdapat U di situ ya. Saya keluarkan aja si U-nya dari kurung. Jadi sekarang saya punya do X ditambah X do Y. Oke, dengan ekivalen yang di atas ini nanti jadi U. Dan operator linear kita adalah si L tadi ya. L-nya sama dengan do X ditambah X do Y. Oke, cuman kan kita mau nunjukin yang ini kan, si LU tambah V sama dengan LU tambah LV. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi LU tambah V ini sama dengan do X ditambah X do Y U plus V. Kalikan masing-masing gitu toh. Jadi ada do X U tambah V, kemudian ada X do Y U tambah V. Nah, ini dikalikan lagi ke dalam, berarti sekarang Anda dapat apa? Do XU ditambah do XV ditambah yang ini tuh X do YU terus ditambah X do YV. Oke. Sekarang saya pisahkan ya, yang ada U-nya saya bikin barengan gitu kan, satu gandengan dia, terus begitu yang ada V-nya saya bikin lagi satu gandengan. Jadi saya tuliskan kembali persamaan sebelumnya itu sebagai do XU ditambah X do YU ditambah do XV ditambah X do YV. Oke. Nah, yang satu ini tadi kan bisa dituliskan kembali sebagai do X ditambah X do Y kali U. U-nya saya keluarin gitu ya. Nah, yang ini juga bisa nih. Do X terus udah gitu ditambah X do Y V. V-nya saya keluarkan. Oke, tadi kita tahu bahwa do X plus X do Y adalah operator linear dari soal kita, sehingga persamaan yang sebelumnya ini tadi saya boleh tuliskan kembali sebagai LU ditambah LV. Oke, dan hal ini terbukti benar. Oke, tapi satu lagi kita juga harus buktikan yang bentuk CLU. Oke, ada nggak di sini? CLU. Wah, di sini nggak diberikan. Tapi boleh ya cari pembuktiannya lah, bahwa LCU-nya ini juga nanti akan sama dengan CLU dengan memberikan L ya, operatornya tadi sebagai do X plus X do Y ya. Oke. Nah, sekarang sudah tadi tentang linearitas. Kita akan lihat selanjutnya adalah klasifikasi dari PDP orde 2. Untuk PDP orde 2, kita mengenal bentuk umum. Oke, yaitu AUXX ditambah 2BUXY ditambah CUYY sama dengan FXYU UX FXYU UX UY. Oke, ini tadi sebagai PDP orde 2. Perlu saya beritahukan, bisa aja ini enggak XX, mungkin aja ya X dan T, mungkin jadi ada AUXX 2BU XT gitu ya, atau CU TT gitu, tergantung soalnya lah gimana nanti diberikan. Nah,
koefisien-koefisien A, B, dan C ini memberikan nilai-nilai gitu loh. Nilai-nilainya adalah kalau kamu ngambil nilai AC dikurang B pangkat 2 akan ada 3 kasus. Di mana AC dikurang B pangkat 2 bisa sama dengan 0, bisa lebih dari 0, bisa juga kurang dari 0. Nah, jika didapatkan nilai-nilai tersebut, PDP order 2 ini dikatakan bertipe eliptik apabila AC dikurang B pangkat 2-nya lebih dari 0. Dikatakan parabolik apabila AC dikurang B pangkat 2-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir dikatakan hiperbolik jika AC dikurang B pangkat 2-nya kecil dari 0. Oke, ada eliptik, ada parabolik, dan ada hiperbolik. Kalau diingat-ingat ini sebenarnya ada di Matdas 2, ini berbicara dari konsep irisan kerucut ya. Irisan kerucut kan ada eliptik, ada parabolik, dan ada yang hiperbolik. Sorry, itu sifat ya. Berarti irisan kerucut itu berbicara mengenai kurva elips, kurva parabola, dan kurva hiperbola. Oke, tapi tipenya, tipe PDP, ada eliptik, ada parabolik, dan ada hiperbolik. Oke, nih misalnya kita disuruh membuktikan persamaan difusi UT sama dengan KUXX adalah parabolik. Terus ada persamaan gelombang UTT sama dengan C pangkat 2 UXX adalah bertipe hiperbolik. Lalu yang ketiga adalah persamaan Laplace UXX ditambah UYY sama dengan 0, ini bertipe eliptik. Bagaimana caranya? Tentu kita boleh cek dari yang ini tadi loh, cari AC dikurang D pangkat 2-nya. Cek dulu satu persatu. Nah, sebagai solusi sengaja saya bikin langsung ketiga-tiganya di sini jadi bisa langsung lihat perbedaannya ya. Untuk yang persamaan difusi kan diberikan persamaannya tadi adalah UT sama dengan KUXX, atau ini ekuivalen dengan KUXX dikurang UT sama dengan 0. Ingat ada bentuk AUXX tambah 2BUXY tambah CUYY sama dengan FXY UXUY. Oke, kalau gitu UXX ya, UXX-nya koefisien yang terdapat pada UXX-nya adalah K, kan gitu kan. Koefisien yang terdapat pada UXY-nya nggak ada. Jadi gini, A-nya sama dengan K, B-nya sama dengan 0, karena kan nggak ada UXY kan. Yang ada tuh UT. Yang terakhir, koefisien yang terdapat pada UYY-nya apa? Nggak ada juga. Makanya C-nya juga sama dengan 0. A sama dengan K, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Sekarang kita cek nilai AC dikurang B pangkat 2. AC dikurang B pangkat 2 berarti sama dengan K dikali 0 dikurang 0 pangkat 2. Sama dengan 0 juga toh. Jadi K dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, AC dikurang B pangkat 2 sama dengan 0, maka soal nomor 1 persamaan difusi ini merupakan tipe PDP yang parabolik. Gitu ya, gampang ya. Nah, gimana dengan persamaan gelombang? Boleh kita cek juga. Persamaan gelombang ini diberikan UTT sama dengan C pangkat 2 UXX gitu loh. Oke, UTT sama dengan C pangkat 2 UXX. Boleh dituliskan kembali atau ini adalah bentuk yang ekivalen dengan C pangkat 2 UXX dikurang UTT sama dengan 0 ya. Oke. Kalau gitu berdasarkan bentuk yang ini tadi, AUXX plus 2BUXY plus CUYY, boleh dong kita ambil nilai, oh iya, kebetulan ini Y, tapi kalau yang di persamaan gelombang kita pakai independen lainnya adalah T. Jadi ini bisa, bisa substitusi dengan si UYY gitu loh. Ya, oke. Jadi A-nya sama dengan C pangkat 2, B-nya sama dengan 0 karena nggak ada parsial yang campuran ya. B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya apa? Sama dengan negatif 1. Oke, tentukan AC dikurang B pangkat 2, berarti ini sama dengan C pangkat 2, kan gitu kan, A. C ambil negatif 1, C pangkat 2 dikali negatif 1, terus dikurang, kan gitu, B. B-nya sama dengan 0. Oke, 0 di sana. Ini
kalikan berarti kan negatif C pangkat 2. Oke, negatif C pangkat 2. Negatif C pangkat 2 ini kalau ngambil nilai C positif, hasilnya minus juga kan. Kalau ngambil C negatif, hasilnya minus juga ya. Jadi untuk setiap nilai, untuk setiap C yang bilangan real, hasilnya akan selalu kecil dari 0 gitu. Bedain kalau misalnya tadi berbicara tentang bilangan imajiner, bisa aja nih jadi positif kan gitu kan. Tapi ini kita pakai himpunan yang bilangannya bilangan real. So ini kecil dari 0. Sehingga boleh disimpulkan AC kurang B pangkat 2 kecil dari 0, maka persamaan gelombang merupakan tipe hiperbolik. Nah, terakhir ada Laplace katanya ya, soal Laplace. Soal Laplace itu persamaannya UXX tambah UYY sama dengan 0. Jadi dalam hal ini A-nya sama dengan 1 karena koefisien yang di depan UXX-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan 0 karena dia nggak punya parsial campuran. Habis itu C-nya sama dengan 1. Ya kan? Independen lainnya itu UYY ya, 1 ya. Nah, tentuin AC dikurang B pangkat 2 berarti diambil dari nilai 1 kali 1 dikurang 0. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kita tahu bahwa 1 lebih dari 0. Sehingga AC dikurang B pangkat 2-nya lebih dari 0, maka persamaan Laplace adalah tipe persamaan diferensial parsial yang eliptik. Oke, gitu ya. Boleh dibandingkan ketiga-tiganya ini. Nah, untuk solusi dari suatu PDP, mungkin kita diberikan satu fungsi. Lalu tugas kita adalah memverifikasi benar nggak sih fungsi ini adalah solusi dari PDP itu, gitu kan? Misalnya ada wave equation atau persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu notasinya adalah UTT sama dengan C pangkat 2 U XX kan gitu ya, persamaan gelombang ini. Nah, diberikan persamaan gelombang, kemudian diberikan suatu fungsi U sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kita memverifikasi bener nggak sih U ini solusi dari si wave equation ini, gitu loh. Nah, caranya ya, tentu kita tahu tadi kita udah punya U sama dengan X pangkat 2 ditambah T pangkat 2, ini saya salah tulis, harusnya T pangkat 2 ini. Sebentar saya benerin dulu. This one is T pangkat 2. Oke. Kayaknya itu aja deh. Nah, U sama dengan X pangkat 2 plus T pangkat 2. Wave equation adalah turunan parsial kedua dari U terhadap T sama dengan C pangkat 2 dikali turunan kedua U, turunan parsial kedua U terhadap X. Kita plug in U sama dengan X pangkat 2 plus T pangkat 2. Kita substitusi U tadi ya, si U yang sama dengan X pangkat 2 plus T pangkat 2, dan kita tentukan konstan C-nya. Sehingga yang di atas ini tadi bentuknya menjadi parsial kedua X pangkat 2 plus T pangkat 2 terhadap T sama dengan C pangkat 2 dikali parsial kedua X pangkat 2 plus T pangkat 2 terhadap X ya, gitu kan? Oke, terhadap X. Nah, kalau misalnya saya turunkan satu orde pangkat dari turunan ini, gini, jadi ini kan jadi kayak turunan parsial X pangkat 2 plus T pangkat 2 terhadap T. Satu kali diturunkan dia, kalau yang ini kalau diturunkan terhadap T, kalau sekali diturunkan kan dia jadinya apa? 2T kan. Lalu kemudian operator turunan parsial Anda turun 1 derajat jadi 2T. Jadi 2T sama dengan gitu loh. Sama ini juga gitu nih. Cari turunan parsial yang di dalam ini, yang term ini terhadap X. Tentu 2X ya. Ingat bahwa turunan parsial kalau selain yang terlibat dalam fungsi itu
yang lainnya itu kita anggap konstanta. Jadi dalam hal ini T pangkat 2 dianggap sebagai konstanta. Di sini juga tadi gitu, si X pangkat 2 dianggap sebagai konstanta. Nah, sehingga Anda dapat 2X dong, ya enggak? Terus operator turunannya turun 1 derajat, jadi dodo X. Oke, turunkan lagi sekali lagi, berarti dodo T dari 2T sama dengan 2. Terus ini dodo X dari 2X sama dengan 2. Kebetulan C pangkat 2 sebagai konstanta kita tulis lagi ke bawah gitu ya. Jadi 2 sama dengan 2C pangkat 2. Sehingga kita boleh mengambil konklusi bahwa C-nya ini sama dengan 1. Oke, C-nya sama dengan 1. Kan ini bagi 2 semua kan. C pangkat 2 sama dengan 1. Oke, mungkin ini harusnya tadi ditambah syarat ya untuk C yang positif ini. Untuk C yang positif ya C sama dengan 1, tapi bisa aja kan C-nya sama dengan minus 1 kan, karena kan C pangkat 2 sama dengan 1 ini. Oke, ini harusnya nanti ditambah syarat nih, C untuk C positif. Nah, ada lagi misalnya heat equation. Heat equation ini tuh persamaan diferensialnya adalah do T sama dengan C pangkat 2. Oke. Do pangkat 2U, do X pangkat 2 gitu loh. Ya, turunan parsial U orde 2 terhadap X. Itu kan, dikali dengan si C pangkat 2. Diberikan solusi, diberikan fungsi tak diketahui U sama dengan E pangkat minus T sin X. Nah, kita mau coba buktikan juga benar nggak sih ini solusi yang cocok untuk persamaan diferensial parsial yang sudah diberikan ini. Sama kayak yang tadi juga, kita substitusi lah U ini ke dalam kita punya persamaan diferensial parsial ya. Jadi untuk ini dodo TE pangkat negatif T sin X sama dengan C pangkat 2 turunan parsial dari E pangkat negatif T sin X pada orde kedua terhadap X. Oke. Ini cari turunannya kalau gitu. Oke, sekarang Anda punya kayak apa dia nih? Baik, Anda punya E pangkat minus T sin X kan gitu kan. Kalau ini kan parsial. Ini harusnya diganti tandanya ya. Nanti kalau kalian tulis catatannya ini harusnya tetap parsial ini. Karena konsepnya dianggap ini kan sin X kan konstanta. Ya enggak? Konstanta ya, sin X-nya konstanta. Jadi kita cuma nentuin turunan dari E pangkat minus T. Tentu karena dia diturunkan terhadap T kan jadi minus E pangkat min T gitu kan. Sin X-nya dianggap sebagai konstanta. Yang satu ini juga sama, ini harusnya penulisannya ini parsial loh, bukan turunan biasa ini ya. Nanti di catatan boleh diperbaiki ini. So, ini kita tentuin dong turunan dari si sin X karena E pangkat negatif T Anda anggap sebagai konstanta. Turunkan dia sekali, Anda dapat apa? Cos X ya? Cos X. Oke. Kemudian ininya apa? Operator turunannya berkurang 1 orde. Jadi ini dodo X. Ini juga harusnya parsial sih, dodo X juga ini. Oke. Nah, sekarang hasil akhirnya adalah minus E pangkat minus T sin X sama dengan, kan gitu ya. Ini tadi kita cari turunannya lagi terhadap X. Dalam hal ini kita cuma nurunin cos X-nya doang kan. Turunan dari cos X terhadap X adalah negatif sin X. Negatifnya saya tulis ke depan, terus saya tuliskan C pangkat 2, kemudian saya tuliskan hasil turunannya tadi, yang sisa-sisanya tadi, yaitu E pangkat minus T sinus X. Nah, ini kan bisa di cancelasi gitu ya, kayak maksud saya gini loh, kayak gara-gara ada minus E sinus X, minus E pangkat minus T sinus X gitu loh. Ini juga sama, minus E pangkat sinus X ini
Sehingga minus 1 sama dengan minus C pangkat 2. Atau tadi kalau misalnya langsung ketemu, oh ini sama-sama ada minus, ya udah aja 1 sama dengan C pangkat 2. Sama aja ya, tentang itu juga itu. Jadi C pangkat 2 sama dengan 1 ya, di situ dia C pangkat 2 sama dengan 1, saya muncul pointer saya. Sehingga C-nya sama dengan 1. Oke. Dan ya persamaan ini selesai. Artinya ini solusi yang tepat untuk si persamaan diferensial parsial kita tadi, gitu kan ya. Cuman kayaknya harusnya tadi ini ditambahin syarat nih untuk C yang positif gitu. Kan bisa aja C-nya sama dengan negatif toh. Nanti tolong diperhatikan ya di sana ya. Baik. Untuk melengkapi pembahasan mengenai hari ini, saya persilahkan Anda untuk mengerjakan beberapa latihan soal. Latihan soal ini terdapat 7 soal ya. Yang pertama adalah menentukan klasifikasi dari PDP orde 2. Apakah dia termasuk ke dalam eliptik, hiperbola atau parabolik, Terus yang kedua, menentukan apakah operator linier yang terdapat pada persamaan diferensial parsial berikut ini merupakan linier juga ya. Terus udah gitu yang selanjutnya adalah verifikasi bahwa fungsi yang diberikan ini merupakan solusi dari PDP. Kalau ada U sama dengan cos 4T sin 2X merupakan solusi dari persamaan gelombang. Kemudian yang ketujuh adalah U diberikan sama dengan arcus tangen Y per X yang merupakan solusi dari persamaan Laplace. Persamaan Laplace. So, silakan ditentukan ya masing-masing solusi dari soal-soal berikut, latihan berikut, nanti boleh dikirim di CIS. Baik, kayaknya itu aja untuk pendahuluan dari persamaan diferensial parsial. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.